Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Ya puji Tuhan saudara, atas kemurahan Tuhan saya bisa diperkenankan oleh Tuhan untuk ada bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ketika saya sampai mendarat di Labuan Bajo, saya dijemput oleh Bapak Gembala bersama dengan Ibu dan kami keliling-keliling Labuan Bajo. Saya lihat Labuan Bajo, saya bilang sama Bapak Gembala, Labuan Bajo ini adalah satu daerah yang sangat bagus di Nusa Tenggara Timur. Dan kita perlu lihat dulu ini Labuan Bajo. Karena nanti satu saat kita ketemu dengan orang tanya kita, Labuan Bajo itu bagaimana? Tapi kita orang NTT saja belum pernah ke Labuan Bajo. Dan puji Tuhan, saya bisa dapat menikmati kota ini. Kota ini diberkati oleh Tuhan. Luar biasa kota ini. Saya keliling-keliling dan saya lihat sungguh luar biasa kota ini. Dan saya percaya bahwa saudara ada di sini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah tempatkan saudara di sini. Tuhan telah taruh saudara di sini. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan bagi saudara untuk negeri ini, untuk daerah ini. Nah, puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah perkenalan saya pada pagi hari ini. Dan mari kita akan membaca firman Tuhan untuk kita menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Di dalam kitab 2 Raja-Raja Kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia. Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah topik yang sederhana. Kuasa dalam kesesakan. Saudara, kita mungkin saudara-saudara, kita punya keadaan hidup yang berbeda-beda. Semua kita tidak sama keadaan hidup kita. Dan permasalahan hidup yang kita hadapi pun itu sangat berbeda-beda bagi saudara dan saya. Terkecuali seperti kita digoncangkan pada awal 2020 sampai dengan sekarang ini dengan apa yang disebut COVID-19. Maka memang itu mendunia, mengglobal. Itu tantangan secara umum. Itu persoalan secara umum. Semua tanpa terkecuali. Dan tidak ada yang bisa lagi saling mempersalahkan. Mengatakan itu karena engkau, itu karena engkau, itu karena salahmu. Karena seluruh dunia mengglobal, tidak ada satupun juga yang tidak
terkena dengan dampak COVID-19. Tapi saudara, ada saat-saat tertentu, ada waktu-waktu tertentu, mungkin kita diperhadapkan dengan masalah kehidupan yang berbeda-beda, tapi sangat mengancam hidup saudara dan saya. Saudara, kita ambil contoh Ayub. Ini masalah pribadi, masalah perorangan. Kalau masalah secara umum, ya semua merasa. Jadi tidak ada yang bisa menonton yang lain lagi. Saya tidak bisa menonton Bapak Gembala. Bapak Gembala tidak bisa menonton saya lagi. Karena itu secara umum terjadi. Tapi ketika kita hadapi persoalan, kita hadapi masalah secara perorangan. Seperti apa yang pernah terjadi dengan Ayub. Maka di saat itulah saudara-saudara, kita akan ditantang, diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau tetap bertahan dengan Tuhan, atau kita harus mengambil keputusan yang lain, yang salah dan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab ini masalah pribadi saudara-saudara. Masalah pribadi. Semua orang menonton, semua orang melihat. Dan saudara-saudara, di dalam kitab Hizkia, kitab Raja-Raja, Hizkia menamakan ini adalah hari kesesakan. Hari kesesakan, waktu kesesakan, saat kesesakan, di mana waktu atau hari itu adalah hari di mana kita sedang diperhadapkan dengan tantangan hidup yang berat bagi kita. Dia katakan, firman Allah mengatakan, sebab sekarang ini sudah datang waktunya untuk melahirkan, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Saudara, kalau kita ada dalam situasi seperti itu, kalau kita ada dalam masalah seperti itu, dan firman Allah berkata saat seperti itu, kalau kita sudah tidak punya kekuatan lagi untuk berbuat apa-apa, kita sudah tidak punya daya untuk berbuat apa-apa, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau gereja itu nyaman saudara-saudara, kalau gereja itu aman, tidak digentarkan dengan apapun juga, semuanya berjalan dengan baik, semuanya aman-aman saja, maka saudara kita berjalan seolah-olah kita ini baik-baik saja sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita baik-baik saja. Tetapi kalau kita sudah diperhadapkan dengan kondisi, dengan situasi yang seperti ini, seperti firman Tuhan mengatakan, hari ini adalah hari kesesakan. Saudara, mungkin kita sekarang ini tidak. Semua aman, semua berjalan dengan baik. Tetapi Alkitab berbicara tentang hari. Artinya ada suatu saat nanti, ada satu waktu nanti. Inilah yang harus kita pikirkan, inilah yang harus saudara dan saya perhatikan baik-baik dalam hidup saudara dan saya. Dunia ini tidak selamanya seperti yang kita lihat dan kita saksikan hari ini.
Dunia ini yang tidak pernah berubah itu hanya Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus saja yang tidak pernah berubah. Dan kerajaannya pun di kitab Ibrani mengatakan kerajaannya pun tidak tergoncangkan. Tapi di luar daripada itu, semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Dan oleh sebab itu saya ingin saudara-saudara dalam menghadapi kesesakan, supaya punya kuasa dalam kesesakan, kita harus memiliki tempat yang tepat untuk mendapatkan pertolongan. Kita harus punya tempat yang tepat untuk mendapatkan pertolongan. Dan tempat yang tepat pertama adalah Tuhan Yesus Kristus adalah tempat yang pertama untuk kita mendapatkan pertolongan. Kita baca Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Kitab Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Nahum pasal 1 ayat 7. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian waktu kesesakan. Dan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, tempat yang terbaik untuk kita mendapatkan pertolongan ketika kita ada di dalam kesesakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata Tuhan itu baik dan ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Dia tempat pengungsian. Tempat di mana ketika keadaan tidak menyenangkan, ketika keadaan tidak stabil, ketika keadaan tergoncangkan, ketika keadaan mencekam, dia menjadi tempat perlindungan, tempat untuk menyelamatkan diri. Dan perhatikan baik-baik firman Tuhan di situ. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Dia kenal mereka yang berlindung kepadanya. Jadi saudara, kita datang kepada Tuhan pada waktu menghadapi kesesakan, pada waktu menghadapi goncangan hidup ini, kita juga pastikan diri kita bahwa kita selama ini dikenal oleh Tuhan. Amin. Amin. Makanya kami punya bupati pernah mantan bupati pernah dalam pengresmian satu gedung gereja. Dia bilang begini, kalau bapak atau ibu sudah pernah duduk menetap di satu kursi, setiap kali bapak atau ibu datang ibadah dan duduk di kursi tersebut, maka satu saat engkau tidak hadir, Tuhan Yesus datang dan lihat engkau punya kursi kosong. Engkau punya tempat tidak terisi. Engkau punya tempat kosong. Dan oleh karena itu, engkau jaga supaya jangan sampai engkau tidak pernah hadir pada waktu Tuhan hadir untuk melihat engkau. Dia kenal saudara. Kau berlindung kepadanya atau tidak? Atau kau tidak peduli waktu engkau senang, waktu engkau bahagia, waktu semuanya baik-baik. Engkau berpikir, siapa lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Saya pintar, saya kuat, saya hebat. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang memungkinkan kita bisa seperti itu. Karena itu saudara, pastikan diri kita
bahwa Tuhan kenal saudara dan saya. Dia mengenal saudara. Dia harus tahu dia itu seorang yang suka berdoa di gereja. Dia itu seorang yang suka bertanggung jawab untuk memperhatikan keadaan di gereja. Tuhan kenal itu. Dia seorang yang suka menyanyi di gereja. Dia seorang yang suka melayani di gereja. Dia seorang yang tulus. Dia seorang yang jujur. Dia seorang yang sungguh-sungguh. Dia seorang yang setia. Dia seorang yang bertanggung jawab di gereja. Tuhan kenal itu. Tuhan tahu itu. Sehingga tidak sekedar kita menjadi anak Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melihat kita, memeriksa kita, memperhatikan kita. Dia tidak temukan sesuatu yang memastikan bahwa benar dia mengenal kita karena kebaikan hidup saudara dan saya. Dia mengenal kita karena buah kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara, dia tidak membutuhkan hanya rimbunnya saja kita. Waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan di Palestina, dia merasa lapar. Dia memandang dari jauh. Dia lihat satu pohon ara yang begitu subur, begitu rimbun, menghijau. Tuhan Yesus berusaha untuk mendekati, melihat. Ketika Tuhan Yesus mendekat, ingin mendapatkan sesuatu, ternyata tidak ada sesuatu yang ada di situ untuk diambil oleh Yesus. Tuhan Yesus bilang, mulai dari sekarang engkau tidak usah berbuah lagi. Pastikan Tuhan mengenal saudara dan saya. Ini tempat yang tepat. Tapi pastikan bahwa Tuhan mengenal saudara dan saya. Karena nanti pada akhir zaman Alkitab mengatakan banyak orang akan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berteriak-teriak kepada Tuhan. Mereka hebat, pembuat mujizat, mengajar dari kota ke kota, dari desa ke desa. Berdoa orang sakit sembuh. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Karena itu pastikan diri kita bahwa kita adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Saya saudara mau datang di sini karena saya dengan Bapak Gembala di tempat ini, mereka di Badan Majelis Daerah, kami di Majelis Wilayah. Kami sudah selalu bertemu, sudah saling mengenal. Jadi ketika saya mau ke sini, beliau setuju. Karena dia sudah kenal sama saya. Tapi kalau tidak kenal sama saya, tentu dia harus berkata, tunggu dulu. Saya lihat dulu. Orang ini dari mana? Keadaannya seperti apa? Karakternya seperti apa? Cara hidupnya seperti apa? Nah inilah saudara. Kita harus memastikan bahwa kita sementara dikenal oleh Tuhan. Karena tantangan itu saudara bukan setiap hari kita akan hadapi. Bahkan mungkin sampai hari ini saudara kita tidak pernah mengalami sebuah kesesakan besar dalam hidup saudara dan saya. Tapi hari, Allah bicara tentang hari. Firman Tuhan bicara tentang hari. Hizkia bilang sama Yesaya. Ini hari kesesakan. Hari kesesakan. Jadi ada waktunya, ada harinya. Tapi Tuhan Yesus adalah tempat yang tepat bagi saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 11.
Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 21. Injil Yohanes pasal 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta, sama ayat yang ke-32 Maria juga. Ini kedua saudara berkakak adik ini. Mereka dua-dua punya pernyataan yang sama. Punya sikap yang sama, pernyataan yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Artinya apa? Dia pastikan bahwa kalau Tuhan ada, kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan ada pada saat itu, dia punya saudara pasti tidak mati. Karena Tuhan adalah tempat yang tepat bagi dia untuk mendapatkan pertolongan. Tuhan adalah tempat yang tepat. Dia pastikan itu, saudara-saudara. Kenapa dia pastikan itu? Karena dia selalu bersama dengan Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia perbuat untuk Tuhan. Marta walaupun seorang yang hanya sibuk dengan perkara-perkara dapur, tapi dia tahu bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Maria seorang yang suka duduk di kaki Tuhan, mendengar Tuhan bicara, mendengar Tuhan bersabda, mendengar Tuhan menasihati, mendengar Tuhan mengajarkan hal kerajaan sorga. Dia pastikan bahwa dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Makanya dia bilang kalau Tuhan ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jadi dia bilang tidak perlu Lazarus sakit. Bukan tidak perlu kita tidak punya masalah. Bukan kita berdoa supaya kita tidak punya masalah. Marta dengan Maria tidak permasalahkan kesakitan Lazarus. Tapi yang dia ngomong, yang dia punya pernyataan, mereka punya pernyataan adalah kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Apapun yang akan terjadi dengan saudara dan saya, pastikan kita pasti akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Kita pasti akan menjadi orang-orang yang menang. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Usahakan supaya Yesus tinggal bersama dengan kita. Usahakan supaya Yesus itu bersama-sama dengan kita. Berjalan bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah membatasi kita bahwa kita harus hanya hidup dan hidup di dalam gereja untuk berdoa, beribadah, memuji dan menyembah Dia. Tetapi Dia ingin supaya kita bekerja, berkarya, berusaha. Di mana saja kita bekerja, berusaha, berkarya di situ. Tapi pastikan Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Pastikan bahwa Tuhan ada di situ. Engkau kerja, engkau harus ingat bahwa Tuhan ada di situ bersama-sama dengan saudara dan saya. Saya pernah menjadi PPK, pemilu. Ketua PPK bilang sama saya, Bapak Pendeta, ada orang mau kasih kita 100 juta, cuma 5 suara. Saya bilang 100 juta tidak sebanding dengan harga diri kita, keselamatan kita. Nilai hidup kita itu tidak bisa ditukar dengan 100 juta. Kita di sini, ini Tuhan ada di sini. Tuhan tahu semua kertas suara yang ada. Tuhan tahu semua rekapan yang ada. Kita ada di sini, Tuhan tahu di sini.
Dan harga diri kita lebih besar dari uang. Kita harus tahu di mana kita berada, Tuhan ada di situ. Memberikan pelayanan kepada sesama. Memberikan pelayanan kepada orang-orang lain. Tuhan ada di situ. Sehingga saudara, ketika engkau ada di dalam kesesakan. Ketika engkau ada di dalam persoalan. Tuhan sudah kenal engkau. Tuhan sudah tahu engkau. Iblis datang kepada Tuhan. Dia belum lapor sama Tuhan. Tuhan sudah bilang sama dia, kenalkah engkau? Bertemu jugakah engkau dengan Ayub hambaku itu? Bertemu jugakah engkau dengan dia? Karena Tuhan kenal dia. Karena Tuhan tahu saudara. Sehingga engkau di mana, engkau ada, engkau hidup di mana. Engkau tinggal di mana, engkau berkarya di mana, engkau bekerja di mana. Ingat, mata Tuhan mengawasi engkau di sana. Mata Tuhan menyertai engkau di sana. Saudara di sini dari kemarin saya lihat, saya perhatikan Bapak Gembala di sini sangat mengasihi jemaat. Sehingga ada 2 hari dalam seminggu yang dipakai untuk membesuk dan mendoakan jemaat. Itu luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Jadi jemaat ingat, kalau ada punya persoalan, ada punya masalah, ingat. Salah satu tempat untuk kita bisa mendapatkan bimbingan dan nasihat adalah seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu juga adalah tempat yang tepat bagi saudara dan saya. Banyak orang saudara lari ke dukun. Banyak orang lari ke orang pintar. Bayangkan kalau mereka punya uang hilang saja, emas hilang saja. Pergi ke tim doa bertanya di sana. Pergi ke orang pintar bertanya di sana. Tapi kalau orang yang setia dengan Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan, dia tahu ada tempat yang tepat untuk dia bawa dia persoalan. Ketika dia bertemu dengan hamba Tuhan, pasti hamba Tuhan akan mendoakan dia. Pasti hamba Tuhan akan memberkati dia, mendoakan dia supaya dia mendapatkan berkat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Dia bisa terima karena doa seorang hamba Tuhan. Luar biasa saudara. Dan apa yang terjadi dengan keadaan wanita ini? Dia mendapatkan pertolongan, mujizat yang luar biasa. Mendapatkan kuasa yang luar biasa. Mendapatkan jalan keluar dalam dia punya pergumulan hidup. Dapat jalan keluar. Dia dapatkan jalan keluar. Apa yang sukar, apa yang sulit bagi dia, jadi mudah pada waktu itu karena Tuhan. Saya percaya pagi hari ini, apapun yang menjadi beban pergumulan hidup saudara dan saya. Mari saudara, tempat yang tepat adalah Tuhan. Dan kalau kita mau bertanya, karena memang kita butuh orang lain. Karena kita butuhkan sesama. Karena kita butuhkan nasihat. Karena kita butuhkan bimbingan. Seorang hamba Tuhan adalah tempat yang tepat bagi saudara dan saya. Untuk kita bisa curhat. Untuk kita bisa menceritakan. Supaya kita didukung, kita disokong, kita didoakan di situ. Apapun juga persoalan hidup yang kita hadapi, masalah hidup yang kita hadapi, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu, Ketika Aku Berbeban Berat, dan saya kembalikan kepada Bapak
gembala.